tentang rendahnya tuntutan yang bakal dikenakan kepada terdakwa Heri ini tidak sepenuhnya dibenarkan oleh aparat penegak hukum. Setidaknya demikian yang disampaikan Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Dodi Ghazali Emil. Menurutnya, proses persidangan masih belum selesai. Pihaknya dan mungkin juga hakim masih sangat bisa menerima masukan dari masyarakat karena proses pengungkapan kasus masih berlangsung. Pasal 81 ayat 5 disebutkan, saya bacakan Pak, bahwa pelaku pemerkosaan terhadap anak yang menimbulkan korban lebih dari satu dapat terancam pidana mati hingga seumur hidup. Nah, kenapa kemudian ini tidak dimasukkan dalam surat dakwaan? Tadi di primer dan subsidiar sudah saya sampaikan ada ayat 5-nya. Ada ayat 5-nya. Jadi pasal 81 ayat 1, ayat 2, ayat 5. Ada ayat 5-nya. Kemarin saya bertemu langsung dengan korban, dengan pihak keluarga dari korban. Pihak keluarga dari korban bercerita bagaimana kemudian ada pihak-pihak tertentu, dalam hal ini adalah keluarga, itu versi keluarga korban, mengatakan, saya sebut, ada ibu tiri dari pelaku, kemudian ada kakak kandung dari pelaku yang juga turut mengasuh bayi yang dilahirkan oleh korban pelecehan seksual. Termasuk juga proses persalinan ini didampingi oleh pihak dari kakak kandung pelaku. Itu menjadi masukan bagi kami nantinya. Tentunya apabila hal tersebut ada informasi yang bisa jadi masukan, tentunya jaksa penuntut umum juga memiliki catatan tentang tersebut. Kalau misalnya itu pernah disampaikan di persidangan, itu akan menjadi bagian dari tuntutan kami yang nantinya akan menjadi masukan bagi hakim dalam memutus perkara tersebut. Seperti apa putusannya, itu akan menjadi masukan bagi penyidik. Juga saat disinggung mengenai kemungkinan penyalahgunaan anggaran yang diberikan pemerintah terhadap yayasan milik Heri Wirawan, baik dari masyarakat maupun pemerintah, Dodi menyatakan bahwa Kejaksaan Tinggi Jawa Barat telah memerintahkan penyelidikan mendalam seputar aliran dana yang masuk ke rekening yayasan milik Heri Wirawan. Jika ada penyalahgunaan anggaran bantuan pemerintah, bukan tidak mungkin penegak hukum akan memeriksa seluruh jajaran terkait. Sementara itu, proses pemulihan psikologis para korban juga menjadi persoalan serius. Sejauh ini, Atalia Pararatia, istri Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, sekaligus Bunda Forum Anak Daerah Jawa Barat, menyebutkan pihaknya sejak awal telah berupaya untuk mengawal kasus ini secara cermat dan hati-hati. Ketika awal kejadian ini diproses, dan itu kan sudah sekian lama ya, dari mulai bulan awal Mei akhir, terus Juni awal itu kami proses terus. Mereka juga sudah didampingi ya, sampai mereka juga diberikan pendampingan oleh psikolog ya terkait dengan psikisnya, trauma healing itu dilakukan. Itu sudah mulai mereka menerima keadaan. Nah kemudian mereka sudah biasa, tapi kemudian hebohan di media. Kehebohan di media ini menurut saya terlalu berlebihan begitu ya. Nah jadi kan ini menurut saya tidak bagus begitu. Jadi ketika kejadian ini bergulir dengan luar biasanya, ekspos media, termasuk media sosial yang luar biasa. Ada begitu dampak yang cukup besar juga terhadap korban. Dampaknya cukup besar, dan bukan cukup besar lagi, sangat besar. Karena ini anak-anak ini ternyata mereka ketika mendengar itu mereka menjerit. Termasuk ada beberapa anak yang pada waktu itu kondisinya sudah baik-baik saja. Karena tidak semua lingkungan tahu pada awalnya begitu ya. Saya pun menerima surat dari orang tua permohonan agar supaya mereka tidak diganggu begitu. Karena ini berkaitan dengan psikis anak-anak. Soal hukuman setimpal terhadap terdakwa dan pemulihan kondisi korban merupakan masalah yang serius yang menjadi harapan keluarga korban. Meski hukuman tidak akan mampu mengubah kondisi para korban, setidaknya rasa keadilan mereka dapat terpenuhi. Sampai saat ini jumlah korban pelecehan seksual di wilayah Bandung, Jawa Barat terus berkembang. Menjadi harapan kita bersama agar pemulihan dan pendampingan psikologis terhadap para korban pelecehan seksual bisa berjalan secara optimal. Dan khususnya bagi predator seksual bisa ditindak tegas secara hukum. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 8 malam hanya di TV One.